Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, nan gadang indak diimbogala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 2 balih bulan. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 2 balih bulan, tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Menunjukkan kalau disabit dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39, tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun, maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Nang ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan diturunkan? Disebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca rito tentang orang Bani Israel, malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata, umurnya 80 tahun. Mandanga kisah yang luar biasa iko, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun, barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jamaati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 'ishrina darajah, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqamah setahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN salat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas, maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam nan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Beko kalau orang bertanya, tahu Ustadz Somad Masjid Raya nan gadang nan hebat di Padang itu, ambolah 2 kali tausiah di situ.
sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustaz Somad kau tidak pakai masker? Kau dari tadi yang berpegang. Tidak ada orang menyabi ambon tidak pakai masker. Mengana dipakai di mulut. Baik kalau ambo letak di sikon tidak terdengar, bantu kumu-kumu saja ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa Ayyamul Bait 3 balai sampai balai 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahurnya cik rumah, sahurnya cik orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, siko sebentar. Kecik Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pantas diletakkan kursi, engkau duduk di atas kursi. Engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid Iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo dengar suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara dan sanak ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Dan sana ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati, Allahu Akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini indak lagi berkelahi, sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak, mamin muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang khilaf, salah, buat dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya oleh kawan sebelah, dosanya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud, dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jago malam, bangun malam, keterangan kencing. Robah buku catatan, bangun malam salat sunat, bangun malam baca Quran, bangun malam kolak 2 piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan,
jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu shauma ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah. Karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa. Maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat jam 8 jam 9 tak jago awak, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecik Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada jo orang Islam kini jam 8 jam 9 tidak ada makanan ambo puasa, tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qada, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian nan kalimo, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktunan paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah, di bulan Ramadan setan-setan diike tapi inyo masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bentuk tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh. Awak pun banyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Acara kami menulisnya panjang mana buya? Indah usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, pai ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insyaallah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan silap salahku ya Allah. Rabbal baraya, engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin nang kalimo. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak dengan aponan disabui dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awak itu ada 6. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak.
ada puluh nan 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, samocie lagi syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai ambo belajar 2 tahun indah ada imsak. Jadi ambo danga-danga selama belajar di Rabat, tidak ada suara sirine menjelang azan subuh, tadanga suara imsak itu tidak ada. Tidak tadanga. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut awak penuh makanan. Kalau sampai awak telan, maka batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar yang dimaksud dalam ayat itu adalah fajar sodik, azan subuh, masuk waktu salat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal salatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i adonan disawi dengan imsak. Apa dalil imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh? Sebab waktu itu alun ada jam lagi, belum ada jam dinding, ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itulah diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 4.50 awaklah mulai bersiap-siap, gosok gigi supaya tidak ada syak, ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami makasihnya dalam suasana normal, maka imsak tadanga sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak bana awak pergi ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tajago dari lalok waktu tadanga sirine tajago. Maka pailah ke dapur, ambil nasi sadonya, masukkan ke blender. Sebab indah ada waktu lain mengunyah 22 kali. Langsung saja pakai pipet, habis selesai. Hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru tainget jambo. Iyo juga jurus Ustaz Somad Eko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu barulah amal nan ke-6. Selama iko salat subuhnya talambe, selama iko salat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan salat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inyo datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inyo bertasbih, berzikir, bertahmid, beristighfar, sampailah kepada imsak, gosok gigi, barasiah, indah ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di mulutnya. Lalu kemudian inyo pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat nan pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat nan kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak caliak jam dinding tertulis 2 menit lagi azan iqamat, 2 menit lagi iqamat. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid, indak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insyaallah dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Memang awak konsen agak kurang kalau ada lalek gadang masuk ke masjid. Kalau awak tahiyatul masjid, indak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh, automatically
otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak salat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita pun salat subuh berjamaah. Amalan yang luar biasa. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid sesudah solat berjamaah. Lalu duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian solat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ambo sudah 2 tahun tidak pergi umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2000. Kinilah 2022, 2 tahun tidak pergi umrah. Kini akan pergi umrah pun ragu pula. Ragu pergi umrah. Apa nan membuat Buya Ustaz Somad ragu pergi umrah? Indak tahan dicucuk hidung 6 kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang, karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, solat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, jambara awak maghrib di kota Padang. Ambo sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamonan awak calia waktu solat kota Padang. Itu nampak tamu supaya awak tahu jambara awak keluar masjid. Waktu solat kota Padang. Abi lo paket. Waktu solat kota Padang. Nanti awak tahu jambara awak mesti keluar dari masjid. Jadi kalau dia tulis di situ waktu solat kota Padang jam 8 balik. Jam 8 balik barang. 27 ah? Hah? 30 ah? Ambo sebenarnya ngetes saja. 8 balik 27 ah. Maka awak solat sunat isyraqnya jam 6.27 ah. Kira-kira kalau awak solat sunat isyraq jam 6.27 ah, apakah terlambat masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu berbisik, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor. Masalahnya kalau setan nambah bisik, bisa awak bacakan ayat kursi. Allahu la ilahul qayyum. Iko kawan awak nama WA tari. Lambe. Awak bacakan ayat kursi, inyo lebih hafal lo dari awak leh. Setan itu kan dari kalangan jin saja Buya. Ndak. Syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jadi ada juga setan itu yang dari manusia. Siapa itu nama aja awak capek-capek keluar saja. Ayo awak capek pulang ceramah ku apa biko di awak tonton saya di YouTube. Dia mau ang setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Ndak bisa setiap hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Indak juga bisa hari Sabtu, hari Ahad saja hari libur. Alhamdulillah, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad nampak tamu dibuat subuh berjamaah antar ASN. Tapi untuk setiap subuh Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat itu di setiap kantor di instansi masing-masing. Kenapa? Karena supaya
ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan ambo di masjid menunggu jam 6.27 itu baca Quran. Ambo baca Quran tidak bisa. Setiap membaca Quran mata ambo keluar air dari mata ambo, nun titiknya jadi 3. Salat sunat. Oh, tidak bisa salat sunat. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi di antara sado zikir afdaluz zikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Andai indah berzikir, diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf, saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1 jam 2 tadi ambola dapat kiriman foto. Ustaz Somad ikut suasana di masjid raya Kota Padang. Masyarakat sudah datang dari zuhur tadi. Kok capek banget jemaah datang? Salah caliat jam. Begitulah masyarakat Padang semangat. Masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid ikut dibuat gadang, orang nan indak suka ke masjid keceknya. Siapa misi masjid gadang-gadang mana? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Deknya ndak mau ke masjid, ndak suka ke masjid. Ada manusia ikut nang ke masjid seumur hidupnya cuma 2 kali. Nang pertama akad nikah, nang ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Untuk apa masjid kadang-kadang? Siapa isinya? Masya Allah. Coba cari lihat gini. Masjid segadang iko indak tamu. Ini kan posisinya bukan solat iko. Iko kan duduk. Mana ada awak bisa salat bentuk iko? Masjid itu luar biasa. Ambo tanyalah beberapa orang arsitek, masjid raya di Kota Padang. Masya Allah Ustaz, dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas kecilnya. Tapi ambo rasu angin minta ampun. Iko memang awaklah over capacity. Kalau basuh awaknya iko memang sudah over, indak tamuek lain masjid iko. Bayangkan kalau masjid segadang iko bara 1000 orang iko. Iko kalau mau cari mungkin isinya ada sekitar 20.000 orang. Mana lo sampai 20.000 orangnya, malaikat kiraman katibinnya, jin korinnya, setannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak iko istiqomahlah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang yang meragukan, dunia kau makin rusak buya, dunia kau makin hancur buya. Mengaku macam bentuk itu, dunia kau makin rusak saja isinya. Masjid-masjid kita kosong, kok masjid ramai? Mungkin aku maksud masjid kosong tu masjid dekat rumah angku, so angku nak pernah ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku, imsak menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai katupek, gulai paku, lupis, macam-macam. Tadi pagi ambo diagi pulau isinya penuh, ambo tanya, apa kok? Iko bahasa Inggris, champion, kampion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya tidak imsak. Mulutnya sumpah serapah, caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, falaisa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Inyo tahan makannya, inyo tahan minumnya, indak makan, indak minum. Tapi kalau inyo menceritakan aib orang lain,
maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah Buya, suami ambo kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore indak terbuka. Ada orang Batak, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Mungkin di Riau banyak. Ada pulonan imsak iko hanya paruinya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi. Kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula iko kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaan mau marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Insatamahu ahadun, kalau datang orang mengajak berkelahi, au qatalahu, mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berani kamu sama saya? Ambo puasa. Nantang kamu sama saya? Ambo puasa. Kalau aku ingin tahu, habis azan maghrib beko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah saumul khawas, puasanya orang VIP. VIP kalau bahasa awaknya very important person. Ekonan VIP kok tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi adonan paling hebat di atas itu adalah VVIP, very very important person. Rupanya awak kalau habis makan lupis kau lancar bahasa awak. Lalu kemudian yang di atas itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau ambo caliak Ustaz Abdul Somad kau berani, nampaknya Ustaz kau salah seorang wali. Iya, ambo adalah salah seorang wali murid di sekolah anak ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan iko cuma ampe baleh jam. Imsaknya dari mulai jam 5, babukonyo jam 6.30. Jam 5 ke jam 5 2 baleh jam. Jam 6 3 baleh jam. 6.30 maka cuma 3 baleh jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam ampe, babukonyo jam 7. Ampe ke ampe 2 baleh, 5, 6, 7, 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh jam. Kebetulan waktu ambo di Mesir, itu puasanya musim dingin. Sahurnya jam 6, babukonyo jam 5. Jadi memang nasib ambo selalu diuntungkan keadaan. Musim dingin, badan indak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambe, babukonyo capek. Lalu kemudian beberapa tahunan lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas ambo menelpon, "Bang, kami kok sedang musim panas." Kecik ambo, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab tu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disebutkan 2 musim. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatas syita Sita musim dingin, Saib musim angin, musim panas, Rabi musim bunga, Kharif musim gugur, ampe musim. Jadi ambo ditanya dek kawan ambo orang Mesir di Al-Azhar, di tempat kami ada ampe musim, Sita, Saib, Kharif, Rabi. Di kampung aku barang musim, kecil ambo banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk.
Kini bertambah lagi musim solar sama musim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siang itu namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menahan. Sadonya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kencang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Salat zuhur jam 2:30 jam sabalehnya lah bergelimpangan di masjid. Kalau awak jagokan dari laloknya, bangun. Langsungnya bangun tagak membacakan dalil. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain anda ada ningek. Hadis itu diingatnya banyak untuk dalil tidur siang. Hadis naumus shaim huwal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam. Saya tertarik mendengar ceramah Ustaz Somad itu, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Inya pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pintu, dicaliannya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan 1 bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dek perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terdinding, bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba awak lihat dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul apanya? Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 Baleh Ramadan tahun kedua Hijrah. Dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kudo. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, beko pas Ramadan naik kudo 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L. Lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Lupa L sini. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi. Awak indak Nabi. Sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara. Menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq. Maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan 1 kota di Mesir. Nama kotanya Sittah Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan Ashir min Ramadan. Maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan. Kalau mau merasakannya Ramadan. Tapi ambo tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak buat peringatan proklamasi di bulan Ramadan, awak manjat pinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa. Orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda.
lari Belanda pontang-panting balik ke Amsterdam, Leiden, Belanda. Tinggal ke Tampe Awak, Terong, Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan ambo jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustaz baca iklan. Iklan apa kok Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Ambo bacalah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti airan membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jamaahku. Ambo serius juga lah. Ambo basuo dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanya, Bapak umur 85 tahun kok sehat? Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan, beli ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, kok jambu ada ulat? Iko apel tidak ada ulat. Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida. Maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asinnya tidak dikerumuni lalat, jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tidak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecek lalat, memanglah manusia kok tidak tahunya formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sebelum mati. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itulah yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apanya? Kanker. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Baca-baca, apalah nama kasihnya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat.
Tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam 1 bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi kok 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca tu membaca langsung kamu berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori iko 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 30 hari dalam setahun. Itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam 1 tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Ambo kalau ngecek masalah kedokteran niko sampai dokter pun bingung. Iya apa enggak? Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kok sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustadz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya insyaallah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore. Yang ke-8, jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya oleh bininya, udah kampai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang 5 kiri 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakas sumtu bika amantu ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak pun datang memberitahu, papa, apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa iko bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa sado azan ko mirip dengan azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke paru awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Nang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Nang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Nang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pendusta pembohong. Nang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Nang kelima untuk fadail a'mal. Allahumma lakasamtu, silakan. Dhahabaz zama'u, silakan. Awak khawatir ada preman nan baru tobat, ikolah puasoinyo nan patamu.
Nan sebelah kanan, dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu. Nan sebelah kiri, Allahumma laka sumtu. Inyo alun hafal dua-duanya. Keceknya bismillahnya makan. Rancaan boleh dari kalian berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samillah, sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering, tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelet, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan, jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya. Sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal macam sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, tagak, langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat, karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf. Saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Satar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Maka yang ingin Anda sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat sunat tarawih. Maroko agak unik seketek. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam
Jam-jam 3 orang ke masjid lagi 10 rakaat lagi baru ditambahnya witir. Jadi 3 balik. 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja nan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Terbayang kolak pisang. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, di laminating supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi entah apa dibaca. Allah mabud, Allah mabud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih ini baik. Salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu napas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang tadi tidak berarti disambung. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi bil mat. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah bil mat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam solat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Nah, hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau kipasnya kencang tertutup, mati gitu. Kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau awak hendak menjadi imam, solat di rumah bersama istri atau sendiri, bolehnya menengok. Tapi jangan terlalu banyak gerakan. Buka, ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di off kan dulu. Khawatir waktu sembahyang tiba-tiba masuk lo telepon dari Pak Gubernur. Ya sebentar Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang namo ibadahnya siam, kalau malam namo ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak. Tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Salat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana? Akan kemana? Di sini berapa lama? Apa nan ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur enggak usah, ada orang di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh nan awak buat. Lalu kemudian amal nan ke-8 adalah i'tikaf.
i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf handphone dimatikan. Banyak juga orang tetap di masjid tapi update status tiap hari. Itu bukan i'tikaf, itu cuma pindah lokasi. I'tikaf matikan. Apa yang dilaksanakan selama i'tikaf? Memperbanyak solat-solat sunat. Kanal Imamu Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, inya kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis nan paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Mana yang paling elok Buya? Membaca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak khataman-khataman Al-Quran. Duduk bersama tadarus. Habis sholat tarawih, bapak 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 lembar, 1 juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Alif lam mim. Zalikal. Zalikal. La rai. Mana ada rai? La raiba. Pi. Mana ada pi? La rai. Tutup Quran. Pulang merajuk. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Mentang-mentang Buya, mentang-mentang Ustaz, bukan berarti bacaan Qurannya betul semuanya. Baca Ustaz Somad, pas ditegur Ustaz, omong ngamuk. Kalian tak tahu siapa saya ini? Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Setia Amanah Dr. Ustaz Abdul Somad. Tak tahu kalian siapa? Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Buya, kalau sekedar lama di Arab pun lebih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hilangkan status sosial kita. Kita adalah masyarakat. Rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di saat i'tikaf. Sampai salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, dan muhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir, yang ke-9, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari 2 hari menjelang Idul Fitri boleh. Tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri, sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulat namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia Badarudin dan Hilaluddin. Maka pada tanggal 29, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa'atimmu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil dia, apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena anak itu di dalam. Lahir anak itu ketika khatib sedang naik atas mimbar. Selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang pelit, yang bakhil, pertahankan sampai khatib naik mimbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa'. Tidak ada Nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada Nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman Nabi cuma ampe nan pertama qamhun, gandum.
Nang kedua tamrun, kurma. Nang ketiga akid, susu kambing, mentega. Nang keempat zabib, anggur yang dikeringkan, kismis kecil awak. Sampai ini makanan pokok. Maka qut al-balad, makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok. Tapi menurut mazhab Hanafi, ughnuhum li hadzal yaum. Jangan sampai hari raya ini mereka masih mengemis meminta-minta. Buat mereka kaya, mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yusghilul azhan, kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustaz, kalau bayar, ambo dari dulu sampai kini membayar zakat fitrah pakai bare. Kenapa? Karena ambo membeli bare sendiri, ambo masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman ambo 1 mud itu 7 on setengah, ampe mud 1 sok 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Walaupun ambo tidak menyalahkan yang membayar 2,5 menurut Kementerian Agama, ada pula 2,6, 2,7. Andai berlebih terhitung sedekah, yang penting jangan sampai kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri sa'an min tamrin likulli muslimin wa muslimatin, untuk semua muslim muslimat, yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktul wujub, waktu wajib. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menetes air mata jamaah menangis. Di mana? Ambo di perantauan, ndak bisa pulang kampung buya. Dek apa? Dek, ndak ada piti pulang. Jangan bersedih hati. Senangkan hati orang tua dengan video call. Video call pun tak bisa, telepon pun tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah penjelasan yang ambo sampaikan. Ambo mulai tadi jam 4:30, kini sudah jam 6 kurang 5 baleh. Berarti ambo sudah menyampaikan lebih dari 60 menit. Iko sudah keluar kode etik 600 ml sesuai tertulis di botol. Gara-gara tidak tertulis 600 ml. Ada pertanyaan? Masya Allah.